Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Tirta Wijaya. Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menerangkan dan menjelaskan kepada kalian semua tentang technopreneur dan entrepreneurship. Di sini saya telah membagi beberapa poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Poin pertama tentang technopreneur. Apa itu technopreneur dan siapa itu technopreneur? Poin kedua tentang entrepreneur. Apa itu entrepreneur dan siapa itu entrepreneur? Poin yang ketiga yaitu ecopreneur. Apa itu ecopreneur dan siapa itu ecopreneur? Poin yang keempat tentang digitalpreneur. Apa itu digitalpreneur dan siapa itu digitalpreneur? Poin yang kelima adalah intrapreneur. Apa itu intrapreneur dan siapa itu intrapreneur? Dan yang terakhir, poin keenam tentang pasal-pasal tentang entrepreneurship di Indonesia. Yang pertama, technopreneur. Technopreneur. Technopreneur adalah penggabungan dari kata techno dan entrepreneur, yang dapat diartikan adalah bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Jadi, technopreneur adalah seseorang yang menjalankan bisnis atau usahanya dengan memanfaatkan bidang teknologi. Di sini ada beberapa contoh dari seorang technopreneur. Seorang technopreneur akan mengelola bisnis teknologinya sendiri. Seperti pada slide ini, di sini ada Elon Musk yang merupakan CEO dari Tesla dan SpaceX. Yang kedua adalah Bill Gates, pendiri dan pemilik perusahaan Microsoft. Yang ketiga adalah Bel Fadevara yang merupakan CEO dari Ruang Guru. Poin kedua, entrepreneur. Entrepreneur atau bisa disebut wirausahawan adalah orang yang memiliki atau menjalankan usaha dengan manajemen risiko dan mengubahnya menjadi sebuah peluang. Seorang entrepreneur akan menciptakan bisnis yang sukses jika memiliki ide yang inovatif dan dapat melihat peluang yang ada di pasar dan sekitarnya. Di sini ada beberapa contoh entrepreneur yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Bob Sadino, pemilik supermarket Camp Chicks dan Camp Farm. Yang kedua, Sudano Salim, pemilik PT Bogasari dan memproduksi Indomie. Yang ketiga adalah Khairul Tanjung, pemilik perusahaan PT Corp. Yang ketiga, ecopreneur. Ecopreneur. Ecopreneur adalah kewirausahawan yang melakukan berbagai upaya, tidak hanya melakukan bisnis, tetapi untuk menjaga lingkungan baik air, udara, dan tanah. Dengan kata lain, ecopreneur adalah seorang wirausahawan yang menjalankan kegiatan bisnis, tapi sekaligus menjaga lingkungan. Seorang ecopreneur menciptakan dan menjual produk atau jasa yang berlandas prinsip ramah lingkungan. Di sini saya telah memberikan beberapa contoh yang termasuk ke dalam ecopreneur. Yang pertama, budidaya buah atau sayuran organik. Yang kedua, pembuatan aksesoris seperti tas, gelang, kalung, dan dompet dari bahan plastik bekas. Yang ketiga, produk kecantikan seperti parfum dari campuran lemon dan masker dari ampas kopi dan teh. Yang keempat, alat makan seperti sumpit, sendok, garpu, dan sedotan dari rotan. Dan yang terakhir yang kelima yaitu furniture daur ulang seperti meja, kursi, lemari dari drum bekas. Yang keempat, digitalpreneur. Digitalpreneur. Digitalpreneur adalah seorang wirausahawan yang berfokus untuk menghasilkan uang dari menciptakan sesuatu yang bersifat digital. Contoh pekerjaan yang termasuk digitalpreneur. Yang pertama adalah hosting web. Hosting web adalah layanan online untuk mengonlinekan website atau aplikasi web di internet. Ketika kita membeli dan mendaftarkan di suatu layanan hosting, pada dasarnya kita sedang meminjam space di server, tempat menyimpan semua file dan data yang dibutuhkan oleh website agar dapat bekerja sepenuhnya.
Dan jika ingin membuat website, pertama kita harus mencari perusahaan hosting yang menyediakan space server. Web host menyimpan semua file, aset, dan database pada server. Ketika seorang mengetikkan nama domain di kolom address browser, host akan mentransfer semua file yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permintaan. Pada dasarnya, cara kerja web hosting hampir sama ketika kita ingin menyewa rumah. Kita harus membayar sewa setiap bulan agar server kita berfungsi secara penuh dan secara keseluruhan. Yang kedua adalah digital influencer. Digital influencer adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengubah opini, dan perilaku secara online. Umumnya melalui social networking. Secara sederhana, influencer adalah mereka yang memiliki pengaruh yang besar di sosial media. Tugas para digital influencer ini adalah memasarkan dan menjelaskan kepada konsumen mengenai produk atau jasa yang kita punya. Yang selanjutnya adalah e-commerce tenan, yaitu segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Yang kelima, intrapreneur. Intrapreneur adalah kewirausahawan yang dimana pelakunya tidak membuat produk yang baru, tetapi menggunakan temuan orang lain yang dipakai di dalam produk yang ia buat. Tujuannya adalah menciptakan produk yang baru dengan meniru produk yang telah ada. Di sini adalah beberapa contoh dari intrapreneur. Yang pertama, pemilik saham perusahaan menyetujui perusahaan untuk membangun anak perusahaan untuk mengembangkan produk turunan dari perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, perusahaan membuat lomba desain yang dimana desain itu digunakan kembali untuk produk yang akan mereka buat. Yang keenam adalah pasal-pasal tentang kewirausahaan. Di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang kewirausahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah mengatur soal pengembangan kewirausahaan pemuda. Yang dimaksud adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Dan pengembangan kewirausahaan pemuda itu dilaksanakan sesuai bakat, minat, potensi, pemuda dan potensi daerah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau masyarakat organisasi kepemudaan.